段一走，等不了太久。再不走，我们一起走。龙焰天，接下来，成功，在这里。 怎么可能这么快领悟到？怎么可能？没能将古岩石带回，居然敢闯入我的领地！ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-145. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Hao Chen bersama dengan timnya mencoba untuk menyelamatkan Doyin yang telah diculik oleh pihak musuh mereka yang dipimpin oleh anggota penjaga pilar yang bernama Asmo. Dan Hao Chen bersama dengan teman-temannya bekerja sama untuk menyelamatkan Doyin, yaitu dengan Hao Chen beberapa kali telah membuat penyegapan untuk bisa menghentikan Asmo tersebut, yang beberapa kali juga timnya Hao Chen gagal, tetapi pada akhirnya Hao Chen bersama dengan timnya bekerja sama untuk menyerang Asmo secara bersamaan. Tetapi Hao Chen dan juga CR mengambil alih pertarungan sendirian dengan membawa Asmo pergi ke tempat yang berbeda, sedangkan timnya Hao Chen akan menyelamatkan Doyin dan berhasil mereka membawa Doyin. Tetapi sayangnya tidak membutuhkan waktu yang lama, ternyata Asmo dapat terbebas dari kurungannya Hao Chen dan juga CR, dan di sini justru kondisinya Hao Chen dan juga CR yang tidak diketahui bagaimana nasibnya, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan kejadian Asmo yang bertarung melawan Hao Chen dan juga CR sebelumnya, yang di sana ternyata Asmo telah menggunakan sebuah serangannya yang berupa segel kematian kepada CR dan juga Hao Chen, yang dianggap oleh Asmo bahwasanya segel tersebut akan bisa untuk memusnahkan Hao Chen dan juga CR. Dan setelah Asmo menjebak Hao Chen dan juga CR di dalam segelnya, Asmo pun dengan segera pergi untuk mengejar Doyin kembali. Dan itu cerita kenapa Asmo ini bisa kabur dari Hao Chen dan juga CR karena segel kematian sebelumnya. Dan di sini Asmo sudah menduga bahwasanya Hao Chen dan juga CR kemungkinan telah tewas. Hanyu yang terjebak di dalam tekanan dari Asmo dengan segera menggunakan segel cahayanya untuk mengurung Asmo, yang seketika mampu untuk mengurung Asmo dan mereka bisa terbebas dari tekanannya Asmo. 再不走，我们一起走。龙焰天。 Dan lalu pun Lee Sin bersama dengan lainnya melepaskan serangan masing-masing dari mereka untuk menyerang Asmo. Tetapi sayangnya Asmo mampu untuk keluar dari kurungannya Hanyu menggunakan kekuatannya, yang lalu ia menggunakan teknik pertahanan berupa ia memanggil 3 perisai, yang ketiga perisai itu dapat menahan dan juga membalikkan serangan mereka semua, mengakibatkan mereka semua justru terpental balik oleh Asmo tersebut. Asmo pun mengambil kembali tubuh dari Doyin, yang lalu pun Asmo menyerang ke arah mereka menggunakan perisainya kembali untuk menghabisi mereka semua. Tetapi di saat itu untungnya adanya Hao Chen yang dapat menahan serangan tersebut menggunakan perisai cahayanya, yang di saat yang bersamaan juga CR dari belakang mengambil tubuh Doyin secara diam-diam. Hal ini pun seketika membuat Asmo menjadi sangat kaget kenapa Hao Chen dan juga CR masih bisa hidup dari serangan kematian sebelumnya. CR mencoba untuk melepaskan serangannya, yaitu serangan bilah pisau raksasa, tetapi sayangnya serangan CR dapat ditahan oleh Asmo dengan perisainya lagi. Yang di sana juga Hao Chen telah menyadari bahwasanya kekuatan Asmo ini terletak pada perisainya, yang dimana ketiga perisainya memiliki peran masing-masing. Adanya perisai pertahanan dan juga perisai penyerangan. Dan di sini Hao
Chen sadar untuk mereka bisa mengalahkan Asmo adalah dengan mereka menghancurkan ketiga perisai ini. Mereka pun mencoba untuk menyerang Asmo kembali, tetapi karena pertahanannya Asmo yang sangat kuat membuat mereka tidak bisa menyerang. Dan Hao Chen bersama dengan CR mencoba untuk menyerang dari arah yang berbeda. Hao Chen arah kanan sedangkan CR arah kiri. Tetapi di saat Hao Chen yang mencoba untuk menyerang ke arah dari Asmo ini, tiba-tiba saja perisai dari Asmo ini yang memiliki bentuk domba dialihkan dengan perisai yang lain. Sedangkan untuk CR yang langsung menggunakan teknik dari Dewa Mautnya untuk menyerang Asmo. Dan Hao Chen pun di sini telah menyadari bahwasanya titik lemah dari Asmo ini kemungkinan besar merupakan perisai dombanya, karena perisai dombanya Asmo sendiri ternyata telah mengalami kerusakan, membuat titik lemahnya Asmo hanya berada di perisai domba ini. CR yang sebelumnya telah menggunakan teknik dari Dewa Mautnya dapat ditahan oleh Asmo, tetapi dengan segera dari belakang Hao Chen menyerang balik Asmo menggunakan tebasan pedang Asura yang seketika membuat Asmo tidak bisa menghindar dan terkena serangan tersebut. Dan di saat itu juga Hao Chen telah menyadari titik lemah lainnya dari Asmo ini, yang dimana di bagian pundaknya Asmo adanya sebuah baju zirah yang berbentuk seperti kekuatan perisainya, yang di bagian bawah kiri merupakan perisai domba yang telah dihancurkan, dan itu menjadi titik lemah dari Asmo. Dan selanjutnya Hao Chen mencoba untuk mengincar bagian kanan yang berbentuk seperti banteng, yang Hao Chen menyuruh kepada CR untuk menyerang titik tersebut, dan CR menerimanya. Ia pun menyerang titik itu yang seketika membuat bagian pundak bantengnya Asmo pun dihancurkan oleh CR. Hao Chen merasa senang karena ternyata benar titik lemah dari Asmo ini merupakan baju zirahnya yang terhubung dengan kekuatan perisainya Asmo, yang sebenarnya armor berbentuk kepala domba dan juga banteng di bagian pundak Asmo itu bisa dibilang juga sebagai kepala kedua dan juga kepala ketiga. Asmo sendiri merasa marah karena Hao Chen yang telah menghancurkan kedua armor kepalanya, dan di sini Asmo mengatakan bahwasanya kekuatan kepalanya yang paling kuat adalah kepala utamanya, yaitu kepala Asmo itu sendiri, yang dimana setelah itu Asmo langsung mengeluarkan lonjakan kekuatan yang sangat dahsyat untuk mengguncangkan mereka semua, yang sekarang Asmo telah menggunakan mode pertarungan seriusnya, yang juga di sini Hao Chen berpindah ke dalam dunianya Asmo. Di dalam dunianya Asmo, Asmo menyerang ke arah Hao Chen, dan Hao Chen mencoba untuk menahan serangannya menggunakan kekuatan supernya, tetapi tidak bisa karena teknik pertahanannya Hao Chen tiba-tiba saja tidak bisa digunakan, membuat serangan Asmo itu dapat menyerang ke arah Hao Chen. Hao Chen mencoba untuk menggunakan cara lain, yaitu melawan menggunakan teknik pedangnya, tetapi tetap saja teknik pedangnya Hao Chen tidak bisa dikeluarkan. Asmo pun menjelaskan kepada Hao Chen bahwasanya di dalam dunianya ini Hao Chen tidak akan bisa untuk menggunakan kekuatan supernya karena telah terpengaruh oleh dunianya Asmo. Lalu Hao Chen bertanya bagaimana Asmo bisa menggunakan kekuatannya. Asmo menjawab kalau ia tidak menggunakan kekuatan apapun, dirinya hanya menggunakan teknik niat tombak, yaitu menggunakan instrumen untuk mengendalikan dan juga menggunakan senjata tombaknya ini. Lalu pun Asmo menyerang ke arah Hao Chen menggunakan sebuah serangan niatan tombak, yaitu dengan Asmo yang melepaskan serangan tombak dahsyat kepada Hao Chen. Untungnya Hao Chen dapat menghindar. Hao Chen sangat kaget dengan serangan tersebut karena serangan itu yang sangat dahsyat. Yang lalu pun Asmo kembali lagi menyerang Hao Chen secara bertubi-tubi, membuat Hao Chen pun dapat dipojokkan oleh Asmo. Tetapi di sini juga Hao Chen menyadari kalau dirinya tidak bisa harus menghindari serangan Asmo secara terus-terusan. Dirinya harus mencoba untuk melawan. Tetapi tak lama kemudian Asmo kembali lagi menggunakan teknik niatan tombaknya untuk menyerang ke arah Hao Chen. Tetapi di saat itu Hao Chen justru melihat teknik niatan tombak itu mirip dengan teknik seniornya yang menggunakan teknik niatan pedang yang juga pernah dipelajari oleh Hao Chen. Hal ini pun seketika membuat Hao Chen teringat dengan pembelajaran tersebut dan mencoba untuk menggunakan teknik niatan pedang juga. Asmo telah menyadari kalau Hao Chen mencoba untuk menggunakan teknik seperti dirinya, tetapi Asmo menduga kalau Hao Chen akan gagal. Tetapi dugaan Asmo salah karena ternyata Hao Chen mampu untuk menggunakan teknik niatan pedangnya, yang lalu pun terjadi peraduan antara tombaknya Asmo dan juga pedangnya Hao Chen. Seketika membuat Asmo menjadi sangat kaget kenapa Hao Chen bisa mempelajari teknik ini dalam waktu yang sangat singkat.
Yang peraduan serangan itu, Asmo mendapatkan luka. Asmo menjadi sangat marah dan ia pun langsung menggunakan niatan tombaknya dengan jumlah yang lebih banyak lagi dan langsung menyerang ke arah Ho-Chen secara bertubi-tubi. Serta Asmo mengatakan niatan pedangnya Ho-Chen tidak akan bisa menyelamatkan Ho-Chen dari situasinya. Tetapi ternyata Ho-Chen mampu melewati semua serangan dari Asmo dengan menghindari semua tombak tersebut. Dan lalu Ho-Chen pun kembali lagi menggunakan teknik niatan pedangnya sambil mengatakan bahwasannya serangan ini merupakan serangan balasan kepada Asmo karena telah membasmi dan juga memusuhi pihak manusia. Serangan niatan pedangnya Ho-Chen pun dilepaskan mengarah kepada Asmo yang Asmo tidak bisa menahannya yang seketika menghancurkan dimensi tersebut. 你的伤口带着你的血。 团长他竟然一个人。 Sekaligus juga menghancurkan Asmo, membuat Ho-Chen pun kembali ke dunia nyata. Teman-temannya Ho-Chen yang melihat Ho-Chen bisa mengalahkan Asmo menjadi sangat kaget karena Ho-Chen-nya sendirian dapat mengalahkan Asmo yang berada di level ke-9. Tetapi Ho-Chen meminta kepada teman-temannya untuk membicarakan hal ini nanti, sebaiknya mereka langsung berpindah ke tempat menara pelindungan mereka. Singkatnya pun mereka semua telah pergi ke menara immortal yang di sini Doin juga dibawa masuk ke dalam sana. Serta lukanya Ho-Chen juga telah disembuhkan berkat ramuan pilnya Lee Sin. Lalu mereka pun membangunkan Doin menggunakan ramuannya Lee Sin yang di sini Doin menjadi sangat kaget karena dirinya telah berada di tempat yang aman. Ho-Chen langsung bertanya kepada Doin apa yang terjadi kepada dirinya. Doin menjelaskan bahwasannya ia telah memiliki sebuah informasi mengenai pilar dari Raja Ular yang ternyata kini akan dibentuk kembali yang setelah sebelumnya Ho-Chen bersama dengan anggotanya berhasil menghancurkan menara itu. Ho-Chen bersama lainnya yang mendengar itu menjadi sangat kaget. Ho-Chen bertanya lagi mengenai informasi yang lebih jelas dari menara ular tersebut. Doin menjelaskan bahwasannya menara ular itu telah dibentuk di dalam kawasan dari pihak musuh mereka, yang dimana waktu itu Doin bersama dengan timnya telah menemukan keberadaan dari menara ular yang sedang dibentuk kembali oleh pihak musuh, dan kelompoknya Doin memutuskan untuk melakukan cara nekat, yaitu mencoba untuk menghentikan mereka sebelum menara ular ini dapat terbentuk. Tetapi pada saat mereka yang mencoba untuk menghancurkan pilar tersebut, tiba-tiba saja mereka malah kedatangan sang dewa Gusin, alias yang sebelumnya juga telah berhadapan dengan Ho-Chen tetapi hanya bayangannya saja, yang dimana kemunculannya 是你遇到了那个魔神，带着东西离开。你遇到了那个魔神。 langsung menyerang para anggotanya dari Doin, yang di saat itu hanya Doin yang dapat melarikan diri karena dirinya diberikan jalan oleh para anggota timnya untuk bisa kabur karena Doin ini memegang kristal inti yang merupakan bahan utama untuk pembentukan dari menara ular. Artinya dengan Doin memiliki inti kristal ini, maka pilar ular tersebut tidak akan bisa dilanjutkan untuk pembentukannya. Makanya di sini juga Doin diincar oleh pihak musuh untuk mengambil kembali kristal inti yang berada di tangannya Doin. Tetapi Doin sendiri menyadari teman-temannya yang masih terjebak di dalam kawasannya Gusin kemungkinan besar mereka masih hidup karena kristal kehidupan mereka yang masih ada di tangannya Doin dan belum hancur. Jika rekan-rekannya tewas, maka batu ini akan hancur, tetapi tanpa batu itu yang masih utuh. Ho-Chen bersama dengan timnya pun telah membuat rencana yang dimana di sini mereka akan mencoba melaporkan hal ini kepada pihak aliansi untuk nantinya mendapatkan bantuan dukungan. Dan juga Doin berharap pihak aliansi akan dengan segera mengirimkan tim Demon Hunter bergelar untuk membantu mereka karena mereka harus mencegah pembentukan dari menara ular untuk tidak dapat dibentuk, karena jika dibentuk maka kekuatan pihak musuh akan semakin menguat. Tetapi Ho-Chen memberitahu kepada Doin bahwasannya tim Demon Hunternya Ho-Chen sekarang telah naik pangkat menjadi tim pemburu bergelar. Mendengar hal itu membuat Doin menjadi sangat kaget, tak menyangka timnya Ho-Chen akan secepat ini membawa timnya ke peringkat ketiga dari Demon Hunter Team. Yang di sini pun Ho-Chen bersama dengan anggota timnya akan mencoba untuk melakukan penyerangan pertama, yaitu dengan mencegah para pihak musuh membentuk menara ular ini dan juga menyelamatkan rekan Doin tersisa. Sedangkan di tempat dari sarang musuh, yaitu tempat pembentukan dari pilar ular, di sana terlihat teman-temannya Doin yang mendapatkan sisaan dari Gusin, yaitu pihak musuh sekaligus pemimpin dari pembentukan pilar ular ini. Tetapi sayangnya setelah itu alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-145 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 再断一走，等不了太久。
再不走，我们一起走。鸿焰天。接下来，